Lumen nomor 11638, 16 Juni 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Bisa Berhasil Melampaui Upaya. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 31. Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beginilah perumpamaan Yesus mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Pernahkah kita mengalami kejadian seperti yang Yesus ceritakan? Dalam kejadian itu, kita melakukan satu pekerjaan rutin dengan sabar dan tekun, sampai pada waktunya kita pun menikmati hasil yang berlimpah, melebihi seluruh usaha yang kita lakukan, sehingga secara alamiah lahirlah sukacita penuh. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga mengumpamakan kerajaan Allah sebagai berikut. Dengan apakah hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan apakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka
sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Dalam perumpamaan kedua ini, Yesus kembali menegaskan mengenai hasil yang jauh melampaui usaha, di mana biji sayuran terkecil di dunia mampu tumbuh menjadi yang paling besar di antara semua sayuran. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan Yesus mengenai kerajaan Allah selaras dengan hasil penelitian Hawkins mengenai power and force. Energi power berbasis kesadaran yang sifatnya melepaskan, sementara energi force berbasis kelekatan yang sifatnya mencengkram. Pintu perbatasan antara energi power and force adalah keberanian. Ketika seseorang berani jujur mengakui keadaan dirinya secara terbuka apa adanya, jiwanya mengalami penegasan, sehingga terasa bulat dan utuh. Seperti yang dikisahkan oleh seorang istri berikut ini. Ia adalah seorang ibu pekerja yang menjadi tulang punggung nafkah keluarga. Ia menjalani pekerjaannya secara total, sampai pada satu titik jiwanya merasa hampa. Hampir seluruh waktu hidupnya sehari-hari ia isi dengan kerja dan kerja. Interaksi dengan suami dan anak-anak menjadi terasa melayang dan kurang fokus. Berbeda dengan proses kerja yang selalu berhasil menyedot seluruh fokus perhatiannya. Lambat-lambat jiwanya membatin. Apakah saya menjadikan kerja sebagai pelarian? Apa sesungguhnya yang saya cari? Saudara-saudari terkasih, istri itu pelan-pelan menyadari bahwa ia belum sepenuhnya ikhlas menerima tanggung jawabnya sebagai sumber nafkah keluarga. Ia mau menerima tanggung jawab itu, namun sebagian memorinya masih melekat pada stereotip genjer, di mana suamilah yang seharusnya menafkahi keluarga. Ketika lelah dan kurang mawas, stereotip itu menguasai pikirannya, sehingga ia marah kepada suaminya dan menyalurkan kemarahan tersebut dengan cara berlebihan melakukan pekerjaan. Keberanian istri untuk mengakui secara terbuka bahwa dirinya telah melekat pada stereotip peran gender dan melampiaskan amarahnya kepada figur suami melalui aktivitas kerja yang berlebihan. Kemudian mengangkat seluruh beban beratnya. Tubuhnya terasa rileks, perasaannya tenang, pikirannya lapang. Ia melakukan aktivitas kerja kembali, namun tidak lagi dengan upaya memaksakan diri secara berlebihan, melainkan secara ringan dan sesuai kebutuhan yang wajar. Dalam keadaan demikian, jeripayanya berbuah melimpah melampaui perhitungannya. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya jujur mengakui secara terbuka mengenai keadaan jiwa saya saat ini secara apa adanya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perumpamaanmu mengenai kerajaan Allah pada hari ini. Kami akui bahwa kami merasa takut untuk melepaskan keinginan,
sehingga hidup kami terus melaju dan berupaya untuk mengikuti keinginan kami sendiri. Tuntunlah kami untuk berhenti sejenak dan menyimak arah kehendak-Mu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat kepadamu dan sesama. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.